Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi kusri illa allazi na'manu wa amilus solihati wa tawassul bil haqq wa tawassul bil syaq. Kaum muslimin muslimat, sidang salat lohor Masjid Raya Sumatera Barat yang dimuliakan Allah, hari ini saya dapat kemuliaan memberikan taslim tausiah 5 menit. Sebetulnya saya belum tarafnya ustadz ya, sedang belajar jadi ustadz, baru calon. Calon ini terbagi 2 pula, ada calon tetap atau tetap calon aja. Saya hampir saja udah 60 tahun tidak memberikan ceramah ini di Masjid Raya ini. Maksud saya, umur saya sudah 60 tahun, saya baru sekali ini memberikan kuliah lohor ini di Masjid Raya. Pertama sekali saya menyampaikan selamat tahun baru Islam, karena masih kita berada di bulan Muharram ini. Kepada kaum muslimin dan muslimat, sempat-sempatkanlah berpuasa agak 3 hari dalam bulan Muharram ini. Bagi warga Kota Padang, selamat hari jadi Kota Padang dan selamat hari kemerdekaan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama sekali, saya ingin mensosialisasikan selaku Ketua Elkam Sumatera Barat, yaitu restorasi justice. Kita sudah bersepakat, sudah menandatangani MOU dengan Bapak Kapolda, Bapak Irjen Teddy Minahasa Putra, yaitu restorasi justice. Restorasi justice ini adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan, cukup sampai kantor polisi saja. Jadi di luar perkara korupsi, narkoba, teroris, judi, yang galak-galaknya dilakukan oleh beliau sekarang, di luar itu boleh restorasi, termasuk pembunuhan pun. Ya, kalau ada orang cakap tikamnya lawannya itu tidak sengaja dan dia mengakui kesalahannya, boleh restorasi justice, tidak sampai ke pengadilan, diselesaikan di kantor polisi saja. Pandangan Pak Kapolda ini begini, saya tipu seseorang, Pak Eka, saya tipu 10 juta. Ketika saya tipu Pak Eka ini 10 juta, kemudian saya nak mau bayar karena dia tertipu, akhirnya saya dilaporkan ke polisi. Dilaporkan ke polisi, akhirnya saya dipanggil dan jadikan saya tersangka. Disidik, diperiksa, diajukan ke kejaksaan, diajukan kepada pengadilan, akhirnya saya dijatuhkan hukuman 1 tahun penjara. Nah, ini pemikirannya Pak Kapolda itu. Ketika saya dijatuhkan hukuman 1 tahun penjara, apakah uang Pak Eka yang 10 juta kembali? Enggak kembali. Kan sudah tukar dengan saya masuk penjara. Kemudian selama 1 tahun di penjara, makan saya 3 kali sehari, sekali makan 20.000, 3 kali 60.000 kali 365 hari, 17 jutaan. Siapa yang bayar itu? Negara. Mulai polisi menyidik, kemudian teruskan kejaksaan, disidang 4-5 kali, itu biayanya lebih kurang 5 sampai 10 juta pula. Ya.
Jadi uangnya Pak Eka hilang 10 juta, biaya penyidikan pengadilan 10 juta, makan saya di penjara selama 17 juta. Jadi 37 juta. Siapa yang diuntungkan, kata Pak Kapolda? Tidak ada yang diuntungkan. Mari kita damai. Mari kita damai. Kalau kita damai, saya bisa cicil uangnya Pak Eka yang saya tipu tadi. Saya taruh sepikat saya dulu, saya cicil 1 juta sebulan. Anak saya tidak benci sama Pak Eka istri nggak benci sama saya. Dunia akhirat kita selesai. Keluar penjara, saya tidak ada di punggung saya mantan narapidana. Ya. Dari itu restorasi justice ini, kalau ada Dunsana atau anak kemenakan saya ketua Elkam ini, seluruh orang Minang ini anak kemenakan kita, apapun sukunya. Kalau ada berperkara di kampung sana, polisinya mengatakan waang sama waang yolah damai juaden alun lai, kata polisi. Kalau ada polisi yang mengatakan begitu, laporkan kepada ketua Elkam, kita akan usut polisinya itu. Ya, dari itu kerjasama saya dengan Polda adalah menyelesaikan di luar pengadilan, kecuali yang 4 tadi. Jadi kalau di kampung-kampung ada polsek masih begitu atau polres, kami Elkam boleh dihubungi. Saya akan kejar ke daerah itu, karena harus selesaikan. Yang kedua, saya menyampaikan sedikit tausiah 5 menit. Kita bersama Elkam Kabupaten Kota juga sedang menggerakkan yang tentang adat ini, mana nan talipe datuknya sudah 50 tahun tidak ada datuknya. Tolong bangkitkan kembali biar marwah nenek mama itu ada lagi di Minangkabau ini. Di Minangkabau ini ada pepatah mengatakan, kemenakan beraja ke mama, mama beraja ke penghulu, penghulu beraja ke mufakat, mufakat beraja ke nembana, nembana Allah berdiri sendirinya. Di sini ini beraja ya, bukan berajo, beraja, belajar. Kemenakan belajar ke mama, mama belajar ke penghulu. Mama ini toladannya keponakan, itu artinya. Kita ini mama, kita kan mamanya keponakan kita nih. Kita ini adalah toladannya keponakan. Penghulu adalah toladannya mama. Ya. Dari itu bagaimana menunjukkan akhlak ini kembali di Sumatera Barat ini, di Minangkabau ini kita hidupkan lagi. Ya. Sumatera Barat ini sebetulnya melahirkan 25.000 sampai 30.000 sarjana setiap tahunnya. UNP saja 12.000, UNAN 8.000, UPI 3.000, Bung Hatta 3.000, Muhammadiyah 1.500, yang Baitur Rahmah 2.000, UNES 1.500, hampir 30.000. Tapi lahirkah ulama di Sumatera Barat ini 5 dalam setahun? Enggak. Setiap yang hilang tidak ada gantinya. Meninggal Inyi Prabe, adakah sehebat Inyi Prabe hari ini? Meninggal Angku Canduang, Inyi Canduang, ada pengganti sehebat Inyi Canduang. Meninggal Buya Hamka, tidak ada pengganti sehebat Buya Hamka. Setiap yang hilang tidak ada gantinya. Setiap ulama yang hilang tidak ada gantinya sehebat dia lagi. Dari itu Minangkabau ini sebetulnya ya adat bersendikan bersarak bersendikan kitabullah, sarak mengatur adat memakai, ingin kita tularkan kembali kepada anak keponakan kita. Hari ini saya menyampaikan tausiah 5 menit saya tentang sholat. Kaum muslimin dan muslimat semuanya, sebetulnya semua sholat kita sah. Semua sholat kita sah, apakah sendiri atau berjemaah sah. Kenapa? Kan kita sholat itu sedang membaca Al-Quran. Tidak ada satu kalimat dalam sholat kita yang tidak ada dalam Al-Quran. Al-Quran ini kalau kita baca, dinilai oleh Allah huruf per huruf, baris per baris,
Alif lam mim. Alif 10 kali lipat, lam 10, mim 10. Kalau kita baca Al-Quran, kita ambil air wudhu dulu, kita baca Al-Quran, Allah lipatkan 50 sampai 100 kali lipat nilainya. Kalau kita ambil wudhu dulu, kita baca dalam sholat kita Al-Quran, nilainya 500 sampai 700 kali lipat. Dikalikan 7, dikalikan 100 oleh Allah. Sholat mana yang tidak sah? Dari itu kepada kaum muslimin dan muslimat, saya ingin bagaimana gairah ke masjid ini kita timbulkan kepada anak keponakan kita. Kondisi apa saja solat, satu-satunya ibadah yang tidak boleh dan tidak Allah beri toleransi, solat. Tidak bisa tagak, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak ada air, tayamum. Semua ibadah lain Allah beri toleransi. Tidak bisa puasa ini di Ramadan, boleh puasa minggu depan, besok lagi setelah Ramadan boleh, tahun depan boleh. Tidak terbayar zakat oleh kita hari ini. Anak kita mau kuliah, terpakai PT oleh kita. Boleh kita ganti tahun depan, boleh. Saya dulu ketika jadi serdadu, ya, tidak pernah bayar zakat. Baru saya bayar setelah saya jadi lurah di Kota Padang ini. 20 tahun yang baru saya bayar. Saya hitung. Tidak bisa haji hari ini, boleh haji tahun depan lagi. Tidak bisa subuh tadi pagi, hilang dan tidak ada gantinya. Ada teman saya di Kurkoto sana namanya Bu Yuang. Yuang, anak subuh tadi Yuang. Enggak katanya, enteng aja dia bilang enggak. Dia serang lagi pada saya. Aman tuh ada 2 hari dah Ama. Besok lah guys. Memang besok 2 kali subuhnya. Tetap aja 1 kali subuhnya. Tetap aja hilang yang kemarin. Dan kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada kaum muslimin dan muslimat semua bahwa ketika anak kita sakit, kecelakaan, atau suami kita atau ibu kita, bapak kita dengan gampangnya sakit nak barang sembahyang doh. Siapa yang memulai kalimat ini? Justru makin dekat ajal kepada dia, makin kita tidak boleh tinggalkan sholatnya. Jadi kalau ada ama awak, abah awak yang tergeletak di rumah hari ini, dia tidak berdaya lagi untuk beruduk, berdiri dan semacam, itu harus kita pimpin bersolat tiap hari. Harus kita pimpinkan dia sholat. Orang-orang yang dekat dengan ajalnya itu tidak boleh sama sekali tidak sholat itu. Jadi kalau nenek-nenek awak dah terbaring, tuak tinggal dia nak sholat doh, tapi dia masih sadar. Sepanjang dia masih sadar, kita pimpin dia bersolat. Saya juga menghimbau ini kepada pengurus Masjid Raya atau MUI, hendaknya di rumah sakit, RSUD, M Jamil, Yusdarso, ada imam yang standby di sana. Siapa yang sekatur maut dibacakan, dipimpin. Mungkin di Yusdarso mungkin tidak ada, mungkin saya nggak tahu, dulu ada ya, tapi belakangan ini nggak ada. Harus ada itu. Orang-orang yang mendekati ajal itu tidak boleh sama sekali tinggal sholatnya. Cara Allah menilai sholat berjamaah ini, ya, cara Allah menilai sholat berjamaah ini adalah, andaikan satu di antara yang berjamaah ini, apakah imam atau makmum kusuk, semuanya dihitung kusuk oleh Allah. Jadi berjamaah ini jalan keluar dari segala kesulitan kita. Ya, kalau kita tidak bisa kusuk, berjamaah sajalah. Nanti akan dihitung sekusuk imam itu. Ya. Kemudian ternyata tidak ada yang kusuk satupun. Allah lihat lagi dari bacaan. Makanya imam ini diminta, meskipun umurnya muda, diminta bacanya yang fasih, iramanya yang bagus, tajwidnya yang benar. Andaikan satu di antara yang berjamaah ini bacaannya fasih, apakah imam atau makmum, semua yang hadir dalam sholat ini dianggap
fasih bacaannya oleh Allah. Jadi berjamaahnya adalah jalan keluar bagi semua orang yang bermasalah tentang sholatnya. Ada orang umurnya 75 tahun, agamanya tidak Islam. Dia mau masuk Islam. Bagaimana mau ajarkan bacaan sholat kepada mereka, pada beliau itu? Ajarin tahiyatul, wajatu, sulit terus, lupa terus. Terus gimana di cara sholat? Berjemaah saja. Jadi jemaah ini adalah jalan keluar bagi kita yang mengalami kesulitan. Buktinya ya, kalau kita terlambat, tiba-tiba imam udah mau ruku, udah ruku aja. Bacaan tahiyatul kita, bacaan surat pendek kita, bacaan Al-Fatihah kita sudah diwakili oleh imam. Jadi kalau kita sholat berjemaah, kita Allahu Akbar, kita diam aja, itu dia nggak baca. Dari itu saya kebetulan background saya itu olahraga dan kesehatan. Dalam beberapa pertemuan dulu, ya, sholat ini adalah cooling down yang paling bagus, pendinginan, pengecasan tubuh kita yang paling hebat. Dalam ilmu olahraga, seharusnya kita 2 jam sekali, 3 jam sekali, atau 4 jam sekali, ya, perlu kita, kepala kita ini direndahkan dari jantung kita, ya. Jadi jantung kita, tidak semua kita mampu jantungnya memompakan oksigen ke kepalanya ini, darah. Nah, itu yang bikin stroke. Untuk memudahkan jantung ini menyemprotkan oksigen dan darah ke otak ini, rendahkan kepala itu dari jantung kita. Sujud. Jadi sujud yang kita lakukan itu sesuai banget dengan ilmu kita ini, ya. Andaikan orang rutin, ya, 3 jam sekali, 4 jam sekali, dia merundukkan kepalanya sekitar 1 menit, kita jamin dia tidak stroke di waktu tuanya. Jadi interval kita kalau sembahyang sendirian, cepat-cepat kita duduk lagi, cepat-cepat kita duduk lagi, belum nyampai oksigen ke kepala, kita duduk lagi. Tapi kalau kita sholat berjemaah, kan lama sujud kita nunggu yang lain-lain dulu, nunggu imam dulu. Nah, kalau kita sujud ini 10 sampai 15 detik, ya, oksigen sudah sampai ke kepala kita. Kita duduk lagi. Jadi kalau sholat subuh, ya, subuh kan 2 rakaat. 2 rakaat itu kan 4 kali sujud. 15 detik, hampir 1 menit itu. Pas itu. Kaum muslimin dan muslimat semua, kalau bapak dan ibu pergi ke Shinsei, Cina, berobat, disuruhnya kita apa? Bapak tidur, Pak, ya, tapi jangan pakai bantal, Pak. Dia bilang jangan pakai bantal. Agar apa? Agar kepala ini minimal sejajar dengan jantungnya. Kalau kita sujud lebih tinggi jantung kita. Bapak ingat nggak? Kita punya suluh dulu, punya pusuang, punya obor. Kalau udah megap-megap cahayanya, kan awak suliang loh. Suliang sebentar loh. Tagak lihat. Tarangnya. Suliang sebentar. Ini saya sarjana olahraga ini, ya. Ilmu saya banget ini. Berapa kali kita bahas ketika saya di Angkatan Laut, berapa kita bahas. Saya dulu memimpin renang Selat Sunda, memimpin renang Selat Madura bersama anak buah saya. Latihannya 6 bulan. Saya berenang dari Ancol, dari Tanjung Priok ke Ancol 2,5 kilo, pulang pergi 5 kilo. Namanya berenang ini remuk badan rasanya, letih, karena semua sendi bergerak, semua otot bergerak. Kalau saya coba 2 minggu saya makan dulu, terus saya baru sholat, bawaannya letih sekali. Saya coba lagi, saya sholat dulu, baru saya makan. Itu tenaga kayak pagi lagi. Coba lah. Jadi bapak kaum muslimin dan muslimat,
Sholat ini adalah calling down yang paling hebat. Jadi makanya antara Isya dengan subuh kan lama itu. Maka di tengah-tengahnya ada tahajud. Sholatlah 2 rakaat malam. Antara subuh dengan lohor lama itu, sholat 2 rakaat duha. Agar oksigen sampai lagi ke kepala kita itu. Ternyata tidak ada satupun yang benar bacaannya. Allah lihat lagi dari pakaian. Andaikan satu di antara kita berjemaah ini pakaiannya suci dan bersih, semuanya dianggap suci dan bersih oleh Allah. Jadi Allah yang ciptakan kita, Allah yang tahu tentang kondisi kita, Allah tahu jalan keluarnya. Selalu Allah dekat-dekatkan jalan keluarnya itu. Jadi kalau orang sholat ya, dia 2 hari tukar pakaian, udah berjemaah aja, nanti akan dihitung sesuci orang yang sholat bersama kita. Ternyata tidak ada juga yang suci. Allah lihat lagi dari saf. Makanya kalau kita sholat, imam bilang lurus dan rapatkan saf. Lurus dan rapat saf bagian dari kesempurnaan sholat, kata imam. Andaikan 3 saja yang rapat dan lurus, semuanya dihitung rapat dan lurus. Ternyata tidak ada juga rapat dan lurus. Terakhir Allah kalikan 27 derajat. Kusuk tidak kusuk, fasih tidak fasih bacaannya, suci tidak suci pakaiannya, lurus atau tidak lurus safnya, Allah kalikan 27 derajat. Ini yang kita tinggalkan setiap saat. Salah dan jangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا